Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 11-6 yang akan memaparkan mengenai deforestasi. Selamat menyaksikan. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, terkenal dengan keanekaragaman hayatinya yang luar biasa. Salah satu sumber daya alam yang terpenting yang dimiliki Indonesia adalah hutan. Hutan merupakan salah satu Indonesia adalah negara yang memiliki kawasan hutan terluas di dunia. Hutan adalah sebuah lahan lapang yang didominasi oleh pepohonan yang banyak dan menjadikan tempat tinggal bagi binatang, tumbuhan, dan organisme lainnya. Fungsi utama hutan ialah untuk menyerap karbon dioksida yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas manusia. Hutan sering dianggap sebagai paru-paru dunia karena kemampuannya menghasilkan oksigen. Melalui proses fotosintesis, hutan mengubah karbon dioksida menjadi karbon oksigen yang menjadi bagian terpenting dalam kehidupan seluruh makhluk di planet bumi ini. Manfaat hutan yaitu mengatasi pemanasan global, lalu ada tempat mengatur siklus air, dan tempat pencadangan air tanah. Seiring berjalannya waktu, kawasan hutan di Indonesia ini semakin menurun karena sikap manusia yang tidak bertanggung jawab dan juga serakah. Kawasan hutan di Indonesia ini banyak disalahgunakan. Contohnya adalah penebangan hutan dan juga pengundulan hutan. Nah, itu yang dimaksud dengan deforestasi. Lalu apa tujuannya? Nah, tujuan deforestasi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan komersial dengan cara alih fungsi lahan. Hal ini memiliki beberapa penyebab. Salah satunya adalah program transmigrasi dan juga pengebonan sumber daya alam. Nah, hal ini juga tidak baik karena bisa terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor. Dan kepunahan flora dan fauna bisa terjadi karena kehilangan habitatnya. Dan hal ini juga bisa pemicu pemanasan global karena tidak banyak lagi pohon yang bisa menyerap karbon dioksida. Dan siklus juga terganggu karena tidak ada menyerap air melalui akarnya. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, total wilayah deforestasi Indonesia cenderung turun perlahan dan konsisten per tahunnya. Namun pada tahun 2013 sampai 2014, total deforestasinya yaitu 397.370,9 hektar. Lalu langsung melonjak naik pada tahun 2014 sampai 2015 mencapai 1.092.181,5 hektar. Lalu angkanya kembali turun pada tahun 2015 sampai 2016 menjadi 269.176,9 hektar. Angkanya terus menurun sampai 2022 mencapai 104.032,5 hektar. Selanjutnya, kami mengambil 5 daerah untuk memberikan informasi mengenai total wilayah deforestasi secara spesifik. Daerah-daerahnya terdiri atas Kalimantan Timur dan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Di daerah Kalimantan Utara dan Timur, total kawasan hutan pada tahun 2013 sampai 2014 yaitu 16.610,8 hektar, lalu mengalami kenaikan kurang lebih 40.000 hektar dari tahun 2014 sampai 2016, dan angkanya kembali turun pada tahun 2016 sampai 2018 menjadi kurang lebih 20.000 hektar. Pada tahun 2018 sampai 2019, angkanya kembali naik mencapai 43.061,6 hektar. Dan kembali turun secara drastis dari tahun 2019 sampai 2022 menjadi 2.000 sampai 8.000 hektar. APL atau area penggunaan lain di daerah Kalimantan Utara dan Timur pada tahun 2013 sampai 2014 totalnya 21.728,7 hektar, mengalami kenaikan yang drastis pada tahun 2016 sampai 2017 mencapai 74.080,7 hektar. Dan turun drastis menjadi 7.867,8 hektar pada tahun 2019 sampai 2020. Total wilayah deforestasi di daerah Kalimantan pada tahun 2013-2014 yaitu 38.339,4 hektar. Langsung melonjak naik angkanya menjadi sekitar 100.000 hektar dari tahun 2014-2016. Lalu mengalami sedikit penurunan pada tahun 2016-2017 mencapai 94.981,8 hektar.
angkanya terus turun menjadi 60.000 hektar dari tahun 2017 sampai 2019. Dan pada tahun 2019, 2022 turun mencapai sekitar 10.000 atau 20.000 hektar. Kawasan hutan di daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2013 sampai 2014 memiliki total sekitar 2.461,6 hektar dan mengalami kenaikan di tahun 2015 sampai 2016 sekitar 24.738,8 hektar. Pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami penurunan kembali sekitar 7.070,3 hektar. Sampai pada tahun 2021 sampai 2022, kawasan hutan menjadi turun drastis dengan total 840,9 hektar. APL di daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2013 sampai 2014 memiliki total sekitar 892,3 hektar dan pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami kenaikan sekitar kurang lebih 4.000 hektar. Lalu mengalami penurunan kembali di tahun 2016 sampai 2017 dengan total 2.203,8 hektar sampai pada tahun 2021 sampai 2022 total APL berkurang sekitar kurang lebih 1.000 hektar. Total deforestasi di daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2013 sampai 2014 totalnya sekitar 3.354 hektar dan mengalami kenaikan drastis di tahun 2015 sampai 2016 sekitar 29.937,2 hektar. Lalu mengalami penurunan kembali di tahun 2016 sampai 2017 dengan total 9.274,1 hektar. Sampai tahun 2020 sampai 2021 penurunan drastis sekitar 144 hektar dan kembali mengalami kenaikan sekitar di tahun 2021 sampai 2022 dengan total 1.800,2 hektar. Kawasan hutan pada Sulawesi Tengah pada tahun 2013 sampai 2014 yaitu 1.880,1 hektar. Lalu mengalami kenaikan mencapai 10.000 hingga 16.000 dari tahun 2014 hingga 2018 dan turun secara drastis dari tahun 2018 hingga 2022 sekitar 2.000 sampai 5.000 hektar. Total APL di Sulawesi Tengah pada tahun 2013 sampai 2014 yaitu 2.833,9 hektar. Lalu mengalami kenaikan mencapai 10.000 hektar dari tahun 2014 hingga 2016 dan terus naik mencapai 28.844,7 pada tahun 2016 hingga 2017. Namun kembali mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2022 sekitar 1.000 sampai 4.000 hektar. Kecuali pada tahun 2020 hingga 2021 penurunannya sangat drastis mencapai 837,0 hektar. Total wilayah deforestasi di daerah Sulawesi Tengah pada tahun 2013-2014 yaitu 4.714, hektar dan mengalami kenaikan sebanyak kurang lebih 23.000 hektar dari tahun 2014-2016 dan turun secara drastis dari tahun 2018 sampai 2022 mencapai 2.000 sampai 4.000 hektar kecuali tahun 2019-2020 yaitu 9.503,1 hektar. Kawasan hutan di Sulawesi Utara pada tahun 2013 sampai 2020 mengalami angka yang naik turun. Kenaikan dengan range 100 sampai 200 hektar, lalu range penurunan mencapai 1.000 sampai 2.900. Setelah mengalami naik turunnya kawasan hutan, penurunan drastis terjadi pada tahun 2021, yaitu 59 hektar. Kembali naik menjadi 295,2 hektar pada tahun 2022. APL atau area penggunaan lain di Sulawesi Utara mencapai 1.528,3 hektar pada tahun 2013 sampai 2015. Lalu pada tahun 2015 sampai 2018 mengalami angka yang naik turun dengan range 200 sampai 400 hektar. Penurunan drastis terjadi setelah naik turunnya angka pada tahun sebelumnya. Total deforestasi di Sulawesi Utara pada tahun 2013 sampai 2014 mencapai angka 3.778,1 hektar. Lalu terjadi penurunan menjadi 1.397,5 hektar. Di tahun 2014 sampai 2015, kenaikan kembali terjadi di tahun 2015 sampai 2016 dengan angka kenaikan sekitar 1.000 hektar. Pada tahun 2016 sampai 2017 terjadi penurunan drastis sampai mencapai angka 605,3 hektar. Kembali
kembali naik pada tahun 2017 sampai 2018, yaitu 3.902 hektar. Lalu pada tahun 2018 sampai 2022, total deforestasi mengalami naik turun dengan range menaikkan dan penurunan kurang lebih 2.000 hektar. Maka dari itu teman-teman, kita harus menjaga hutan di sekitar kita agar tidak terkena deforestasi. Bagaimana dengan masa depan kita jika hutan terus-menerus terkena deforestasi? Sebagai masyarakat yang baik dan bijak, kita harus mencari cara agar hutan kita tidak terus-menerus terkena deforestasi. Pertama, dengan cara melakukan reboisasi. Reboisasi atau penghijauan hutan dapat meningkatkan fungsi hutan. Kedua, pengawasan hutan. Dengan cara melakukan pengawasan hutan, kita dapat mengurangi para pelaku ilegal agar tidak terus-menerus menebang atau melakukan deforestasi di hutan sekitar. Ketiga, tebang pilih. Dengan adanya sistem tebang pilih, kita dapat memilih pohon yang sudah tua dan tidak layak pakai, dan sementara kita membiarkan pohon yang masih muda serta berpotensial tetap tumbuh dan berkembang. Keempat, penegakan hukum. Dengan adanya penegakan hukum, kita dapat mencegah pelaku deforestasi dengan hukum yang tegas serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan deforestasi di hutan sekitar kita. Terima kasih.